Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film I Spit Your Grave 2015. Film ini kelanjutan dari kisah Jennifer Hills yang melampiaskan rasa traumanya setelah diperkaos, yaitu mencari predator yang berada di perkotaan. Langsung saja kita mulai ceritanya. Scene menampilkan Jenny diperkaos waktu liburan di kabin, diikuti dia yang kembali terbangun, di mana terapis bernama Dr. Jen menyarankan Jenny mengikuti perkumpulan supaya dapat membagikan pengalamannya. Dalam perjalanan pulang, Jenny menyadari pria di sampingnya sedang memandangi tubuhnya. Lalu di kantor, rekan kerjanya bernama Matthew ingin berteman dengan Jenny, namun Jenny menolak hal tersebut. What's wrong being friendly? Jesus. Go make friends with Gloria. Jenny mengalami pelecehan saat memberi uang pada gelandangan, di mana hal itu membuat rasa traumanya semakin besar dan merenungi hidupnya yang selalu dihantui para predator. Kemudian Jenny berlari pagi yang teringat masa lalunya saat berlari di dalam hutan. Lalu sekumpulan preman mencegatnya. Namun Jenny hanya terdiam ketika pria bernama Shiv berusaha menggodanya. Oh, you ain't got no name. Okay. Jenny pergi dari tempat itu dengan penuh ketakutan. Lalu di tempat terapi, dia meyakini bahwa manusia mempunyai dua tipe jenis, yaitu pemangsa dan korban. Tetapi Dr. Jen menganggap pikiran Jenny terlalu sempit. Maybe a bit narrow? Di luar dari kedua tipe itu adalah orang-orang yang memakai topeng, padahal sebenarnya mereka juga pemangsa dan korban. Dan sepulangnya dari tempat terapi, Matthew menawarkan tumpangan pulang, namun Jenny bersikeras menolak hal tersebut. Look, every guy's an asshole. Dia pun teralihkan dengan poster perkumpulan korban pemerkosaan, di mana mereka semua adalah korban dari kejahatan seksual, dan Jenny diterima dengan baik untuk menceritakan pengalamannya. Welcome a new member to the group tonight. Jenny masih belum siap berbagi pengalamannya. Lalu di sesi istirahat, Jenny dihampiri pria bernama Oscar, dan terungkap pria itu telah kehilangan putrinya, yang membuat dia masih diliputi kesedihan mendalam. And I'm sorry, excuse me. Terungkap putrinya mengakhiri diri disebabkan kasus pemerkosaan, dan Jenny pun diajak bersantai oleh wanita bernama Marla, di mana dia tidak akan bertanya hal yang menimpa Jenny. Don't worry, I won't ask. Marla senang mendengar pengalaman orang, dibanding harus meratapi nasib sambil menyakiti diri sendiri. Lalu sepulangnya dari tempat itu, Jenny kembali digoda oleh para preman, namun Marla mencegah hal tersebut. Back off, bitch. Dia merendahkan Shiv yang hanya bermodalkan nafsu dan tampang, padahal di luar sana banyak wanita yang dapat dibayar. Lalu Marla pun akan mentraktir Jenny minuman. Come on, you're buying me a drink. Marla menganggap para predator selalu mengintimidasi supaya korban ketakutan dan jatuh dalam perangkapnya, di mana dia bergurau pada Jenny. Jika bertemu orang seperti itu, lebih baik dilawan dengan kekerasan. That's graphic. Keduanya tidak sepakat dengan kepala perkumpulan bernama Lin yang selalu menyarankan pengampunan bagi para predator. Dan hal inilah yang membuat predator semakin berani, padahal seharusnya para predator diberi efek jera. Nobody will help you. You have to do it yourself. You have to walk out. Keesokan harinya, Jenny membawa alat kejut listrik sebelum keluar rumah. Lalu di tempat perkumpulan, gadis bernama Casey menceritakan pengalamannya yang dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri. I didn't say anything. Casey memberitahukan hal itu pada ibunya, namun ibunya malah mempercayai suaminya Ron dibanding anak kandungnya sendiri, di mana Jenny tak menyangka kengerian yang dihadapi Casey setiap harinya. For a piece of shit husband. Teach the woman to kill the piece of shit husband. Pria pengunjung di samping mereka menyela pembicaraan dengan menyatakan bahwa wanita sebenarnya menyukai kejahatan seksual. Lalu sepulangnya dari bar, keduanya mempermainkan pria tersebut. Keesokan harinya, Jenny mendapati besi gordennya rusak, dan dia pun ke toko bangunan bersama Marla, di mana keduanya bergurau ingin mengeksekusi predator dengan palu dan linggis.
simplicity. Jenny melecehkan penjaga toko yang usai melecehkannya, dan di tempat terapi, Jenny memberitahukan mengenai teman barunya yang membuat dia kembali bersemangat jalani hidup. Lalu terlihat keduanya mengintai rumah keluarga Jesse. Keduanya berencana untuk memata-matai aktivitas yang dilakukan ayah tirinya Jesse, di mana hal itu membuat Jenny muak dengan tingkah pria tersebut. Dan sekarang Marla sudah mengetahui bahwa ayahnya Jesse selalu pulang saat makan siang. He goes home every day for lunch. Come on. Terlihat keduanya memakai topeng sebelum menyerang Ron dengan linggis. Lalu Marla menyatakan telah mengetahui semua perbuatan mesum Ron. Dan jika Ron masih melakukan perbuatan mesumnya, dia tidak segan-segan kembali membuat perhitungan pada Ron. Do you understand, Ron? Jenny menghentikan aksi Marla yang terus menyerang Ron, dan keduanya kabur dari tempat itu. Lalu setibanya di luar, keduanya sangat senang atas apa yang barusan mereka lakukan. Di tempat perkumpulan, Jesse menyatakan bahwa ayah tirinya sekarang telah berubah menjadi baik. Dan ketika Marla menyarankan Jesse untuk berani melawan, Lynn menganggap melawan adalah bentuk kekerasan. I think we're all here to get away from violence. Saat pulang dari tempat perkumpulan, Jenny terheran dengan Marla yang seperti mencemaskan sesuatu. Dan terungkap Marla mempunyai masalah dengan mantan pacarnya. Lalu keduanya pun membuat pertemuan di hari berikutnya. Sure. See you at Monty's. Di tempat kerja, Matthew kembali mengajak Jenny makan malam dengan rekan kantor, di mana Jenny akan ikut di lain waktu. Lalu dia pun menunggu Marla yang belum datang ke bar, dan memutuskan mencarinya di tempat perkumpulan. Terlihat para hadirin sedang berduka cita, lalu Lynn secara basa-basi memberitahukan kalau Marla telah meninggal dunia. Namun dia tidak tahu penyebab Marla meninggal, dan hal itu membuat Jenny sangat marah. I was contacted by a police detective this afternoon. Kemudian detektif bernama Dylan mendatangi tempat perkumpulan yang memberitahukan bahwa dia menangani kasus penyebab kematian Marla. Lalu Oscar mempertanyakan apakah Marla diperkaos. Was she raped? Oscar tidak suka dengan kehadiran polisi yang hanya mementingkan laporannya daripada keselamatan korban, di mana dia benci dengan polisi karena pelaku yang memperkaos anak gadisnya mendapatkan hukuman ringan. They want to dot their I's and cross their T's, you know? Dylan mengizinkan bagi siapapun yang ingin memberikan keterangan mengenai Marla. Lalu Jenny memberitahukan bahwa dia bertemu dengan Marla sebelum meninggal dunia, yang menduga kalau Marla dibunbun oleh mantan pacarnya. It was her ex-boyfriend, wasn't it? Kemudian Dylan mengajak Jenny berbincang di tempat lain, di mana Jenny memberitahukan bahwa Marla adalah seorang wanita yang tangguh, sehingga mustahil Marla membiarkan dirinya diperlakukan kasar oleh mantan pacarnya. Maybe she was into weird shit, like rough sex. Meski dia baru mengenal Marla beberapa minggu, namun Jenny menyukai kepribadian Marla yang tangguh. Namun Dylan menganggap terkadang ada orang yang menutupi kesedihannya dengan terlihat tangguh, dan dia pun berjanji akan menuntaskan kasus Marla. I will do everything I can to bring her some justice, I promise you. Dalam perjalanan pulang, Jenny kembali digoda oleh para preman, di mana dia membayangkan menyerang para pria itu. Lalu di tempat terapi, Jenny masih tidak habis pikir, ternyata Marla selama ini mengalami kekerasan. Just that maybe things didn't go as she planned. Saat melihat berita bahwa mantan pacar Marla dibebaskan, Jenny mendatangi Dylan yang tidak terima dengan hal itu. Namun Dylan tidak bisa berbuat apa-apa, karena bukan haknya untuk memutuskan. System in place, okay? And most of the time it actually works. Terungkap kurangnya bukti untuk menjerat mantan pacar Marla, di mana hal itu membuat Jenny muak dengan sistem hukum yang tidak adil. Dan setibanya di rumah, Jenny memiliki ide untuk menegakkan keadilan bagi Marla. Jenny menyembunyikan pisau di pahanya sebelum mendatangi bar tempat mantan pacar Carla berada. Lalu dia pun menarik perhatian pria itu yang berhasil mengikuti Jenny hingga ke tempat sepi. What do you want?
Jenny berhasil menjebak pria itu sebelum menyerangnya hingga tewas, dan di tempat kerja, detektif Dylan mendatangi tempat kerja Jenny yang menanyakan keberadaan Jenny saat Selasa malam. Can we play cops and robbers later? Where were you on Tuesday night? Dylan memberitahukan tewasnya mantan pacar Marla, di mana Jenny bersyukur dengan hal itu dan tidak terima dirinya dilibatkan dalam kasus tersebut. Namun Dylan memaksa Jenny supaya menerima diwawancarai atasannya bernama Bolton. Okay. Jenny kecewa dengan kinerja Dylan yang tak bisa membuktikan pelaku yang menewaskan Marla. Lalu di tempat terapi, Casey memberitahukan bahwa ayah tirinya semakin menjadi-jadi dan Oscar muak dengan ini semua serta berharap seseorang dapat menghukum ayah tirinya Casey. Anally violated with a metal pipe. Amarah Jenny tak terbendung lagi, di mana dia membeli peralatan sebelum mendatangi Ron, yang berpura-pura menjadi siswa dan sedang mencari alamat. Lalu Ron dengan senang hati ingin mengantar Jenny ke tempat tersebut. Setibanya di dalam bangunan, Jenny berhasil menggoda Ron sebelum membuatnya pingsan. Lalu Ron kembali sadarkan diri yang telah terikat di kursi. Please, somebody help me! Jenny akan memberikan pelajaran pada Ron karena mengingkari janjinya sewaktu diberi perhitungan oleh Marla. Kali ini, Ron akan diperlakukan seperti yang dialami Casey. Do what you made Cassie do. Dia pun menyiksa Ron sebelum menewaskannya, lalu Jenny membakar seluruh atributnya, dan di tempat terapi, Jenny puas atas pembalasan yang dilakukannya. Namun Dr. Jane memberitahukan bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan Jenny adalah pengampunan. So am I forgiven? Do you forgive yourself? Kemudian detektif Bolton mendatangi tempat perkumpulan, di mana Oscar muak dengan keberadaan polisi yang selalu mengganggu tempat itu, dan terungkap mereka mencurigai Oscar karena pernyataannya mengenai pipa besi sesuai dengan alat yang ditemukan di tempat kejadian. Merasa Oscar tidak bisa diajak kerja sama, para polisi memutuskan untuk menangkapnya. Lalu di kantor polisi, Jenny tidak terima jika Oscar dijadikan tersangka, namun Dylan tidak menghiraukan pernyataan Jenny. So if you excuse me, I'm gonna get back to my shitty job. Matthew bersedia menjadi pendengar yang baik, tetapi Jenny masih menutup diri pada Matthew, dan dia pun mendatangi Oscar yang kembali dibebaskan. Lalu keduanya membahas mengenai kasus putrinya Oscar. Pelaku yang memperkaos putrinya adalah seorang pemilik gym bernama Watson, yang juga bekerja sebagai pelatih gym. Jane menganggap bahwa Jenny tidak mendapatkan pelajaran apapun dari tempat ini, dan perbuatannya membasmi predator adalah kesalahan. Namun Jenny meyakini kalau perbuatannya sudah benar. I've learned a lot. Terlihat Watson keluar dari gym, di mana Jenny sedang mengintainya. Lalu dia berpura-pura mengikuti Watson dari belakang, tetapi Watson menyadari hal tersebut. Jenny diserang Watson hingga sekarat, dan ketika Jenny akan dilecehkan, Dylan dan rekannya tiba di tempat itu, lalu menembak Watson yang akan menyerang Dylan. Kemudian Jenny diwawancarai Bolton, yang menyatakan bahwa dia sedang mencari Jim, hingga seorang pria mengikutinya, dan terungkap Jenny masih menyimpan foto Chesty di mata liontinnya, di mana Bolton kembali mengungkit peristiwa yang pernah terjadi di Danau Louisiana. Her father was a Louisiana sheriff. Bolton sudah menduga kalau Jenny adalah dalang dari semua kejadian ini, dimulai dari pembunuhan di danau, hingga Watson yang berhasil dia jebak, namun Jenny berpura-pura tidak mengetahui pria tersebut. Don't kid yourself, Jennifer. Jenny akan menghadirkan pengacara jika dia dijadikan tersangka, dan ketika akan keluar, Oscar dengan kondisi sekarat memberitahukan kalau dia adalah pelaku pembunuhan, dan hal itu membuat Jenny sangat marah. Kebenciannya terhadap Dylan semakin besar, yang tidak mampu menegakkan keadilan, melainkan hanya fokus mencari kesalahan Jenny, dan Jenny menyadari dirinya sedang diintai polisi.
Kemudian Jenny diam-diam menghindari pantauan polisi, di mana dia berpakaian menarik untuk menggoda Matthew. Namun Matthew tidak tergoda dengan ajakan Jenny. Come on, man. You are completely freaking me out right now, okay? Matthew pergi dari tempat itu, lalu terlihat Dylan mengikuti Jenny dari belakang, yang digoda Shiv saat berjalan mendatangi taman. Tetapi Shiv ketakutan setelah menyadari dirinya diintimidasi. Don't you like me anymore? But you better back the fuck up. Terlihat Jenny memegangi pisau, di mana Shiv berhasil menghindari serangan Jenny, dan ketika dia akan menewaskan Shiv, Dylan mencegah hal itu. Lalu Sin menampilkan Jenny, ternyata selama ini berada di dalam lapas. You think you can go 3 days without fighting? Ketika Jenny diarahkan kembali ke selnya, dia membayangkan sedang menyerang tahanan lain serta Dr. Jen sebelum berjalan pergi dari tempat tersebut.